Halo, saya David Fazrul lagi di mahasiswa Universitas PRI Wiranegara Kota Pasuruan, program studi teknik industri, peserta pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Jambi. Nah, kali ini di belakang saya ini adalah ikon di Kota Pasuruan. Nah, pengen tahu apa sih Kota Pasuruan itu dan apa sih ikon-ikon yang ada di Kota Pasuruan itu? Yuk ikutin aku. Selamat datang di Kota Pasuruan, kota kecil yang terletak 60 km tenggara dari kota Surabaya, 355 km barat laut kota Denpasar, Bali, yang memiliki luas 35,29 km kuadrat. Dahulu, kota Pasuruan dikenal dengan nama Paravan. Orang Tionghoa menyebut Pasuruan sebagai Yanwang atau Basulan. Hal ini tidak lepas dari ramainya perdagangan di Pasuruan yang adanya pelabuhan Tanjung Tembikar, sehingga mampu menarik banyak kaum pedagang untuk datang ke Pasuruan. Perkembangan kesejahteraan kota Pasuruan tidak bisa lepas dari keseluruhan sejarah Pasuruan, seperti pusat penelitian perkebunan gula yang akan kita bahas di video kali ini. Nah teman-teman, di sebelah saya ini adalah salah satu gedung peninggalan Hindia Belanda, yaitu Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia. Pengen tahu apa sih Pusat Perkebunan Gula Indonesia? Yuk ikutin aku. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia atau P3GI yang merupakan salah satu lembaga riset gula ketiga di Indonesia berdiri pada 9 Juli 1887 dengan nama Pro Station of Java atau POG. Gedung P3GI ini merupakan salah satu ikonik kota Pasuruan yang didirikan oleh Dr. J.G. Kramer selaku direktur pertama dan J.D. Kobus selaku deputi direktur. Gedung LO Gallery yang dibangun pada 1904 yang memiliki gaya arsitektur Hindia Belanda. Hingga saat ini, gedung ini belum pernah mengalami perubahan bentuk apapun. Dahulu, gedung ini dipakai sebagai pusat administratif P3GI. Yang seiring berjalannya waktu, gedung ini dialihfungsikan sebagai tempat display atau tempat galeri barang-barang dari P3GI, yang salah satunya yaitu patung J.D. Kobus sebagai Direktur POJ periode 1879 hingga 1910. Gedung H, gedung auditorium yang merupakan salah satu landmarknya kota Pasuruan. Gedung H ini dulu diambil dari inisial Insinyur Han Liu Hong selaku Direktur PT P3GI pada tahun 1962 hingga 1970. Gedung ini memiliki gaya arsitektur Hindia Belanda yang dimana di langit-langit ini terdapat besi-besi tua yang dahulu digunakan untuk menggantungkan hasil penelitian riset gula. Selain itu, di dalam gedung ini terdapat foto-foto dari Direktur P3GI, mulai dari Dr. J.G. Kramer selaku Direktur pertama, hingga Insinyur G.A. Wagear selaku Direktur terakhir dari Belanda. Gedung L2, Laboratorium Analisa Tanah. Gedung ini berdiri pada tahun 1904 yang digunakan sebagai laboratorium analisa tanah. Di gedung ini terdapat balkon yang mengarah pada rak-rak dan lemari bagian atap yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan berkas dan sampel laboratorium. Hal menarik yang dapat dilihat adalah posisi rak-rak yang dibangun sedemikian rupa untuk mengatasi kerusakan dokumen dan sampel jika terjadi banjir yang dahulu kerap terjadi. Gedung B, Experimental Plane. Nama gedung ini diambil dari Insinyur Barli Lao selaku Direktur PT P3GI pada tahun 1970 hingga 1979. Gedung ini dibangun pada tahun 1973 yang mana di dalamnya terdapat pabrik gula dalam skala mini dengan struktur yang sama seperti pabrik gula pada umumnya, di mana peralatan-peralatan yang ada di dalamnya berasal dari Jerman. Hingga saat ini, pabrik gula murni ini masih bisa dioperasikan untuk keperluan riset maupun kegiatan pelatihan. Gedung L5, Engineering Pertanian. Gedung yang dibangun pada tahun 1904 sejak berdiri hingga kini tidak berubah fungsinya sebagai laboratorium engineer, yakni tempat mekanik P3GI bekerja.
Setiap tahun menjelang giling, pabrik-pabrik di Indonesia mengirim peralatannya untuk diterah dan dikalibrasi di laboratorium oleh para ahli mesin P3GI. Perpustakaan. Bangunan terbaru yang diresmikan Menteri Pertanian RI pada tanggal 23 September 1978. Struktur pada bangunan perpustakaan ini sangatlah unik, di mana bangunan ini dibangun di bawah permukaan tanah yang terdiri dari 2 lantai. Di dalam perpustakaan ini, Anda dapat menemukan buku-buku dalam berbahasa Belanda yang masih tersusun rapi di rak. Adapun hal yang menarik yang dapat dilihat dari luar atap gedung ini adalah atap yang terbuat dari aspal dengan bentuk atap yang menyerupai bintang. Nah, gimana teman-teman? Itu adalah salah satu ikon-ikon yang ada di Kota Pasuruan. Sebenarnya masih banyak lagi ikon-ikon yang ada di Kota Pasuruan. Semoga bermanfaat ya ilmunya, dan semoga mendapatkan pengetahuan mengenai ikon-ikon di Kota Pasuruan. Saya David Fazrul Azizi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.